Ciri-ciri evaluasi pembelajaran. Pada prinsipnya, evaluasi tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran, karena keefektifan pembelajaran hanya dapat diketahui melalui evaluasi. Nah, dengan kata lain, melalui evaluasi, semua komponen pembelajaran dapat diketahui apakah berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak. Nah, guru dapat mengetahui tingkat kemampuan peserta didik, baik secara kelompok maupun perorangan, dilihat dari segi bentuk atau model pelaksanaannya. Nah, menurut Marcel N.S. Nasution, itu terdapat 3 ciri-ciri evaluasi. Nah, dari 3 ciri-ciri evaluasi ini, yang pertama adalah evaluasi dan hasil langsung. Dalam proses pembelajaran, guru sering melakukan kegiatan evaluasi, baik ketika proses pembelajaran sedang berlangsung maupun ketika sesudah proses pembelajaran itu selesai. Nah, yang kedua ada evaluasi dan transfer. Hal penting yang berkenaan dengan proses belajar adalah kemungkinan mentransfer hasil yang dipelajari ke dalam situasi yang fungsional. Dasar pemikiran ini merupakan asas psikologis yang logis dan rasional. Nah, yang ketiga ada evaluasi langsung dari proses pembelajaran. Nah, evaluasi yang menekankan pada hasil-hasil palsu, baik untuk informasi bagi peserta didik maupun untuk tujuan lain. Berarti evaluasi itu palsu jika peserta didik hanya memiliki pengetahuan yang bersifat informatif. Belum tentu menjamin pemahaman dan pengertiannya. Nah, oleh karena itu, penekanan pada pengetahuan yang bersifat informatif itu tidak akan menghasilkan pola pikir yang baik bagi peserta didik. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri evaluasi dalam pendidikan, yaitu oleh Suharsini. Nah, yang pertama itu penilaian dilakukan secara tidak langsung. Sebagai contoh, mengetahui tingkat intelijen seorang anak akan mengukur kepandaian melalui ukuran kemampuan menyelesaikan soal-soal dengan acuan bahwa tanda-tanda anak yang intelijen adalah anak yang mempunyai kemampuan untuk bekerja dengan bilangan, kemampuan untuk menggunakan bahasa yang baik, kemampuan untuk mengingat-ingat, dan kemampuan yang lain sebagainya. Nah, selanjutnya dari tingkat intelijensi itu dibandingkan dengan jumlah umat manusia. Misalnya nih, dari 1% itu ada luar biasa. Nah, dia tuh memiliki IQ antara 30 sampai 70. Lalu ada 5% itu dungu. Dia memiliki IQ antara 70 sampai 80. Lalu ada 14% bodoh, yaitu mempunyai antara 80 sampai 90 IQ. Nah, yang kedua ada penilaian pendidikan, yaitu ukuran kuantitatif. Penilaian pendidikan itu penggunaan ukuran kuantitatif. Nah, penilaian pendidikan bersifat kuantitatif ini menggunakan simbol dengan sebagai hasil pertama pengukuran. Nah, setelah itu lalu diinterpretasikan ke bentuk kualitatif. Nah, contohnya dari hasil pengukuran itu ada Tika mempunyai IQ 125. Nah, sedangkan IQ Tini itu 105. Nah, dengan begitu Tika itu pandai, sedangkan Tini itu anak yang normal. Nah, yang ketiga itu ada penilaian pendidikan, yaitu bahwa penilaian pendidikan menggunakan satuan-satuan yang tetap. Saya seperti tadi 105 itu kita tahu bahwa itu tuh 105 itu tuh dia tuh anak yang normal. Nah, yang keempat itu ada penilaian pendidikan adalah bersifat relatif. Nah, kenapa bersifat relatif? Yaitu artinya tidak sama atau tidak selalu tetap dari satu waktu ke waktu yang lain. Nah, contohnya dari hasil ulangan yang diperoleh oleh Budi di hari Senin, dia mendapatkan hasil ulangan 80. Namun hari selanjutnya 90, dan bisa jadi hari selanjutnya dia hanya mendapatkan nilai 50. Lalu yang kelima ada pendidikan adalah bahwa dalam penilaian pendidikan itu sering terjadi kesalahan-kesalahan. Nah, ciri-ciri evaluasi pendidikan pun dapat dibagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu penilaian dilakukan secara tidak langsung. Maksudnya itu ada jika seorang guru ingin mengetahui mana dari siswanya yang cerdas atau kurang cerdas, maka dalam evaluasi yang diukur bukanlah kecerdasan atau kekurangan dari peserta didik tersebut, tetapi ada indikator atau hal-hal yang menandai bahwa seseorang itu bisa disebut pandai dan kurang pandai.
Nah, yang kedua itu bersifat relatif, sama seperti halnya yang tadi. Karena salah satu ciri evaluasi itu adalah bersifat relatif, karena nilai seorang siswa itu tidak selalu konsisten atau konstan dari waktu ke waktu, tetapi bisa saja berubah-ubah. Nah, dan yang ketiga itu ada bersifat kuantitatif, seperti yang tadi. Nah, dalam evaluasi pembelajaran itu dapat dilakukan pengukuran dengan menggunakan simbol, bilangan, atau angka sebagai hasil untuk pengukurannya. Nah, hasil pengukuran yang berupa angka-angka ini kemudian dianalisis dan diinterpretasikan ke dalam kata-kata atau menjadi kualitatif. Nah, yang terakhir ini sering terjadi kesalahan. Nah, ada sumber-sumber kesalahan biasanya terletak pada alat ukur atau soal tes, pengukuran atau guru yang dinilai atau peserta didik, dan situasi di mana penilaian itu sedang berlangsung. Nah, selanjutnya ada menggunakan satuan unit-unit. Nah, menggunakan satuan unit-unit ini yang tepat seperti sangat memuaskan, cukup memuaskan, kurang memuaskan, atau tidak memuaskan sama sekali. Nah, dilanjut lagi ada karakteristik evaluasi pembelajaran itu harus dilakukan secara sistematis dan kontinu agar dapat menggambarkan kemampuan para siswa yang dievaluasi. Kegiatan evaluasi dalam proses pembelajaran mengajar itu mempunyai beberapa karakteristik yang sangat penting itu. Nah, yang pertama itu memiliki implikasi tidak langsung terhadap siswa yang dievaluasi. Nah, hal ini itu terjadi karena seorang guru melakukan penilaian terhadap kemampuan yang tidak tampak dari siswa ini. Apa yang dilakukan adalah ia lebih banyak menafsir melalui beberapa aspek penting yang diizinkan, seperti melalui menampilkan keterampilan atau reaksi mereka ketika guru memberikan penjelasan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, evaluasi mempunyai sifat relatif. Nah, ini tuh penilaian tergantung pada tolak ukur yang digunakan oleh guru. Nah, evaluasi itu tergantung dengan tingkat ketelitian alat ukur yang akan digunakan. Yang ketiga, ada evaluasi merupakan proses yang sistematis. Jadi, bahwa evaluasi dalam pengajaran merupakan kegiatan yang sangat terencana atau sistematis yang dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi bukan hanya merupakan kegiatan akhir atau penutup dari suatu program tertentu, melainkan merupakan kegiatan yang dilakukan pada permulaan selama program berlangsung dan pada akhir program setelah program itu dianggap selesai. Nah, yang dimaksud program di sini yaitu program satuan pelajaran yang akan dilaksanakan dalam satu pertemuan atau lebih. Misalnya, program semester, pertengahan semester, atau program akhir semester. Nah, yang keempat, ada kegiatan evaluasi diperlukan berbagai informasi atau data. Nah, dalam kegiatan pengajaran data yang dimaksudkan berupa perilaku atau penampilan siswa selama mengikuti pembelajaran, hasil ulangan, tugas-tugas pekerjaan rumah, nilai ujian akhir atau nilai tengah semester, dan nilai-nilai sebagainya. Berdasarkan data-data itulah, maka diambil suatu keputusan bahwa maksud dan tujuan evaluasi yang sedang dilaksanakan itu perlu dikemukakan di sini, bahwa ketetapan dan keputusan hasil evaluasi itu sangat bergantung pada kebenaran, objektivitas, dan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, menentukan tujuan pembelajaran. Nah, tanpa menentukan atau merumuskan tujuan terlebih dahulu, tidak mungkin menilai sejauh mana pencapaian hasil belajar yang akan didapatkan oleh siswa. Karena setiap kegiatan penilaian memerlukan suatu kriteria tertentu sebagai acuan dalam menentukan batas ketercapaian objek yang akan dinilai. Nah, menurut Zainal Arifin, dia mengemukakan ada beberapa karakteristik evaluasi pembelajaran yang baik. Nah, beberapa karakteristik itu, yang pertama ada validitas. Alat ukur itu dikatakan valid apabila alat ukur itu dapat dengan tepat mengukur apa yang hendak diukur. Nah, dengan kata lain, validitas itu berkaitan dengan ketepatan dengan alat ukur tes sebagai salah satu alat ukur. Hasil belajar dapat dikatakan valid apabila tes itu dapat mengukur hasil belajar yang akan hendak diukur. Dengan tes yang valid akan menghasilkan data hasil belajar yang valid pula. Contohnya, untuk mengukur tingkat partisipasi siswa dalam proses pembelajaran itu bukan diukur melalui
skor nilai yang diperoleh pada saat itu waktu ulangan. Tetapi kita lihat dari melalui kehadiran, terpusatnya perhatian pada saat belajar mengajar, ketepatan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru dalam arti relevan pada permasalahannya, dan nilai yang diperoleh pada waktu ulangan bukan menggambarkan partisipasi, tetapi menggambarkan prestasi belajar. Ada beberapa macam validitas, yaitu ada validitas logis, ada validitas isi, ada validitas konstruks, dan ada validitas ramalan. Nah, untuk tes hasil belajar, aspek validitas yang paling penting adalah validitas isi. Nah, yang dimaksud dengan validitas itu kan, validitas isi adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana skor dalam tes berhubungan dengan penguasaan peserta tes dalam bidang studi yang diuji melalui perangkat tes tersebut. Dan untuk mengetahui tingkat validitas isi tes ini diperlukan adanya penilaian ahli yang menguasai bidang studi tersebut. Jadi bersifat analisis kualitatif. Orang yang tidak menguasai isi bidang studi yang dites tentu saja tidak dapat melakukan penilaian tentang tes isi tes ini. Nah, yang kedua yaitu reliable. Nah, reliable ini adalah suatu alat ukur dapat dikatakan reliable atau di handle jika mempunyai hasil yang taat asas atau konsisten. Misalnya, suatu alat ukur diberikan kepada sekelompok peserta didik pada saat ini, kemudian diberikan lagi kepada sekelompok peserta didik yang sama pada saat yang akan datang, dan ternyata hasilnya sama atau mendekati sama, maka itu dapat dikatakan alat ukur tersebut memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Reliabilitas itu kan dalam bahasa Indonesia itu diambil dari kata reliability dalam bahasa Inggris. Nah, reliable itu artinya dapat dipercaya. Jadi seseorang dikatakan dapat dipercaya jika orang tersebut selalu berbicara ajak atau konsisten, tidak berubah-ubah pembicaraannya dari waktu ke waktu. Dan juga dengan tes-tes tersebut dikatakan dapat dipercaya atau reliable, antara lain itu dapat dicirikan jika memberikan hasil yang tetap atau ajak apabila diteskan berkali-kali, dan jika kepada siswa diberikan tes yang sama pada waktu yang sama, setiap siswa akan mendapat urutan atau ranking yang sama atau tidak dalam kelompoknya. Ajak atau tetap itu tidak selalu sama, tetap mengikuti perubahan secara ajak. Jika keadaan A mula-mula berada lebih rendah dibandingkan dengan B, maka jika diadakan pengukuran ulang, si A tetap berada lebih rendah dari B, itulah yang dikatakan ajak atau tetap, yaitu tetap dalam kedudukan siswa di antara anggota kelompok yang lain. Jika dihubungkan dengan validitas, maka validitas berhubungan dengan ketepatan, sedangkan reliabilitas itu berhubungan dengan ketetapan atau keajekan. Nah, yang ketiga itu ada relevan. Nah, relevan itu artinya alat ukur yang digunakan harus sesuai dengan standar kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Alat ukur juga harus sesuai dengan domain hasil belajar, seperti domain kognitif, afektif, dan domain psikomotorik. Jangan sampai jika ingin mengukur domain kognitif itu menggunakan alat ukur non-tes. Nah, hal ini tentu tidak akan relevan. Yang keempat ada representatif. Nah, representatif ini artinya materi alat ukur itu harus betul-betul mewakili dari seluruh materi yang disampaikan. Hal ini dapat dilakukan bila guru menggunakan silabus sebagai acuan pemilihan materi tes dan juga memperhatikan proses seleksi materi, mana materi yang bersifat aplikatif dan mana yang tidak. Lalu yang kelima itu ada praktis. Nah, praktis artinya mudah digunakan. Jika alat ukur itu mudah atau sudah memenuhi syarat tetapi sukar digunakan, berarti tidak pantas. Kepraktisan ini bukan hanya dilihat dari pembuat alat ukur atau guru, tetapi juga dilihat orang lain yang ingin menggunakan alat ukur tersebut. Selanjutnya yang keenam ada diskriminatif. Nah, diskriminatif ini adalah alat ukur itu harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan yang sekecil apapun. Semakin baik suatu alat ukur, maka semakin mampu alat ukur tersebut menunjukkan perbedaan secara teliti.
untuk mengetahui apakah suatu alat ukur cukup diskriminatif atau tidak, dan biasanya diuji daya pembeda dari alat ukur tersebut. Yang ketujuh ada spesifik. Nah, arti dari spesifik itu sendiri adalah alat ukur disusun dan digunakan khusus untuk objek yang diukur. Jika alat ukur tersebut menggunakan tes, maka jawaban tes jangan menimbulkan ambivalensi atau spekulasi. Yang kedelapan ada proporsional. Nah, artinya alat ukur itu harus memiliki tingkat kesulitan yang proporsional antara sulit, sedang, dan mudah. Begitu juga ketika menentukan jenis tes alat ukur baik tes maupun non-tes. Selanjutnya ada objektivitas. Objektif ini berarti tidak adanya unsur pribadi yang mempengaruhi. Lawan dari objektif ini kan subjektif, yang artinya terdapat unsur pribadi yang masuk mempengaruhinya. Sebuah tes dikatakan memiliki objektivitas apabila dalam melaksanakan tes tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhi, terutama dalam sistem scoringnya. Nah, ada dua faktor nih yang suka mempengaruhinya, yaitu ada subjektif dari suatu tes, yaitu bentuk tes dan penilai. Ada ekonomis. Nah, yang dimaksud ekonomis di sini adalah bahwa pelaksanaan tes tersebut tidak membutuhkan biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama.